Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Gunung Semeru masih erupsi dan mengeluarkan abu setinggi 1.000 meter. Warga diimbau tetap waspada. Tebing setinggi 70 meter di jalur wisata Mojokerto menuju Kota Batu longsor usai diguyur hujan deras. Peringati Hari Guru Nasional, guru di SMP Negeri Sukorame Lamongan mendatangi rumah siswa kurang mampu untuk memberikan bantuan. Hingga sepekan pasca erupsi, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih terjadi. Secara visual, Gunung Semeru teramati mengalami 8 kali letusan erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1.000 meter. Petugas terkait mengimbau masyarakat tetap waspada karena status Gunung Semeru masih di level 4 awas. Erupsi Gunung Semeru ini terekam kamera CCTV yang berada di pos pengamatan Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, dengan tinggi kolom asap letusan 1.000 meter pada Selasa pagi. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, secara visual gunung api tertinggi di Pulau Jawa tersebut mengalami 8 kali letusan erupsi sejak Selasa dini hari. Hal itu diperkuat kesaksian warga di lereng Gunung Semeru yang mengaku sering mendengar suara letusan. Sering. Tadi malam 4 kali. Masyarakat di sini sudah terbiasa atau gimana Pak dengan suara-suara letusan itu Pak? Ya biasa, tapi kalau nggak keluar suaranya itu bahaya Mas. Apa yang ditakutkan masyarakat sini Pak? Ya kalau meletus itu orang ya takutnya lava gitu, makan panas tuh Mas. Kalau pagi ini tadi jenengan sudah dengar suara letusan berapa kali? 2. Ketua Tim Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru, Badan Geologi, mengimbau warga untuk tetap waspada, mengingat aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif. Selain erupsi awan panas, Gunung Semeru juga menyimpan bahaya sekunder, yakni banjir lahar hujan. Sebetulnya kan Gunung Semeru itu kalau kita lihat dari kondisi geologinya itu masuk kepada gunung api dengan sistem terbuka ya. Sistem terbuka ini yakni apabila ada tekanan atau misalnya ada suplai dari bawah, ada magma yang naik ke atas mendekati permukaan itu, dia akan langsung dilontarkan atau yang akan dilepaskan menjadi erupsi. Sehingga tidak terjadi akumulasi yang besar dan tidak terjadi akumulasi yang lama. Jadi ketika ada magma naik ke mendekati permukaan, dia akan tersimpan sebentar, kemudian langsung dilepaskan dalam bentuk erupsi. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 4 awas. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 8 km dari puncak dan 20 km di sepanjang aliran lahar Gunung Semeru. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Tebing setinggi 70 meter di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo Pacet, Kabupaten Mojokerto longsor usai guyuran hujan deras. Akibatnya jalur wisata yang menghubungkan Kota Batu Pacet putus total. Guyuran hujan deras selama 4 jam menyebabkan tebing setinggi 70 meter di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo Pacet, Kabupaten Mojokerto longsor Senin siang. Material longsor berupa bebatuan dan tanah setebal 1,5 meter menimbun akses jalan. Akibatnya jalur kawasan wisata penghubung Cangar, Kota Batu dan Pacet, Mojokerto sempat terputus. Agar bisa dilalui, petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD Kabupaten Mojokerto bergotong royong menyingkirkan material longsor secara manual karena alat berat tidak bisa melintas. Longsor disebabkan intensitas hujan yang cukup tinggi sejak beberapa hari terakhir di kawasan ini, sehingga tanah sekitar tebing menjadi labil. Longsor tadi pukul 14.00 disertai dengan hujan yang sangat deras.
Untuk longsor dengan panjang sekitar 15 sampai 20 dengan ketinggian 70 meter. tebal 1,5 meter. Untuk evakuasi tadi sudah dilakukan secara manual, tapi ini waktu ya juga tidak memungkinkan ya, karena di atas juga hujan. Beruntung peristiwa tebing longsor ini tak sampai menimbulkan korban luka-luka atau korban jiwa. Petugas BPBD mengimbau kepada masyarakat yang melintas di jalur perbukitan seperti Pacet, Mojokerto untuk waspada terutama saat hujan deras. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Seorang pria di Gresik diringkus polisi karena menggondol motor tukang ojek. Pelaku berpura-pura menawari korban pekerjaan dan meminjam motornya. Namun kemudian motornya dibawa kabur. Helm kenapa itu? Kok helm kok? Helm kok tegok nih? Aku mau sama kan jenis motor kayak, apa kan mbak anu kayak? Pelaku pencurian motor tersebut berinisial SL, warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pelaku dibekuk polisi di Terminal Bundar Gresik saat akan naik bus Trans Jatim. Berdasarkan pengembangan penyelidikan, aparat Satreskrim Polres Gresik membekuk NC, warga desa Dadap Kuning, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Pria yang menjadi penadah motor curian itu dibekuk di rumahnya. Berdasarkan pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Gresik, pelaku membawa kabur motor Muhammad Naim, 60 tahun, warga Kecamatan Bungah, Gresik. Pelaku memperdayai korban dengan menawarinya pekerjaan memotong rumput. Saat di lokasi kejadian, pelaku berpura-pura meminjam motor korban untuk membeli rokok. Namun ternyata motor yang dipinjam itu tak pernah kembali. Korban kemudian melaporkan aksi pelaku yang sempat terekam kamera CCTV. Korban ini merasa yakin dengan pekerjaan itu dengan diupah sejumlah uang lalu dikerjakan. Pada saat korban mengerjakan rumput halaman yang sedang dibabat itu, lalu pelaku ini menggasak motornya membawa kabur. Untuk terkait dengan motifnya sendiri, yaitu mendapatkan keuntungan dengan cara menipu, berpura-pura menawarkan pekerjaan mengambil rumput di sebuah lahan kosong. Setelah itu motor tersebut dibawa kabur, lalu kemudian korban merasa kehilangan dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Akibat perbuatannya, tersangka SL dijerat pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sedangkan NC dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan barang hasil kejahatan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Muhammad Kodim dan Sri Rama melaporkan dari Gresik. Peringatan Hari Guru yang biasanya diisi dengan kejutan dari murid untuk para pengajar, namun di salah satu sekolah di Lamongan kali ini terbalik. Justru guru yang memberikan bantuan berupa peralatan sekolah dan sembako langsung dari pintu ke pintu kepada siswa kurang mampu. Inilah momen mengharukan di SMP Negeri 1 Sukorame Lamongan. Bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional, para guru tidak tetap atau GTT bersama kepala sekolah mendatangi rumah-rumah siswa untuk menyalurkan bantuan peralatan sekolah dan sembako. Nanti kalau sudah gede bisa mengangkat derajat bapaknya. Oh gitu ya, kita berharap satu persatu siswa yang orang tuanya hidup dalam keterbatasan ekonomi didatangi. Sebagian dari mereka berasal dari keluarga miskin dan berstatus anak yatim, sehingga bantuan ini menjadi penguat untuk terus bersekolah dan meraih mimpi. Tak hanya memberi bantuan berupa peralatan sekolah dan sembako, para guru juga memberikan uang saku kepada siswa agar mereka bisa memenuhi kebutuhan selama belajar di sekolah.
JP, salah satu penerima bantuan mengatakan senang menerima tas sekolah baru karena tas baru ini akan dipakai ke sekolah saat ujian nanti. Sebenarnya sangatlah butuh setelah kalau mau naikkan kelas itu pasti membutuhkan itu tas, sepatu gitu. Terus tadi kan dikasih uang juga untuk apa nanti? Nanti buat keperluan rumah sama beli keperluan sekolah. Pemberian bantuan kepada siswa kurang mampu ini merupakan inisiatif para guru tidak tetap. Baginya, ini menjadi bukti nyata bahwa guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga memberi teladan tentang rasa peduli. Kebetulan beliau di belakang saya ini juga sangat getol, meskipun beliau masih GTT, menyisihkan sedikit gajinya untuk anak-anak yang dirasa membutuhkan. Hari Guru kali ini kita menyalurkan donasi dari infak sukarela Bapak Ibu Guru, itu saya yang menggalangkan sehingga kita bisa membantu anak-anak yang kurang beruntung. Jadi alhamdulillah Hari Guru sangat maknai yang luar biasa buat kami, kita bisa berbagi untuk anak hebat yang berangkat dari guru yang hebat pula. Aksi sosial seperti ini nyatanya bukan kali pertama. Di SMP Negeri 1 Sukorame, penggalangan donasi guru telah menjadi kegiatan rutin setiap pekan untuk diberikan kepada siswa lainnya yang membutuhkan bantuan. Harapannya donasi ini mampu meringankan beban orang tua serta menjadi motivasi agar siswa tetap semangat belajar meski hidup dalam keterbatasan. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dion mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.